Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wina Safitri dengan NIM 20, 24, 10, 14, 40, 11, dan 10. Saya mahasiswa dari Stikes Bina Insani Sakti Kota Sungai Penuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi muskuloskeletal dan gawat darurat luka bakar yang akan dipresentasikan dengan saya sendiri. Apa sih sistem muskuloskeletal? Jadi, sistem muskuloskeletal adalah suatu sistem kompleks yang merupakan bagian gabungan dari sistem rangka skeletal dan sistem otot muskuler. Sistem ini berfungsi sebagai penopang bentuk tubuh, pelindung organ vital, serta memfasilitasi pergerakan manusia secara terkoordinasi. Secara terminologi medis, sistem ini dipelajari dalam dua cabang ilmu utama, yaitu osteologi dan miologi. Osteologi adalah cabang ilmu anatomi yang mempelajari tentang struktur, fungsi, dan klasifikasi tulang. Sedangkan miologi cabang ilmu yang mempelajari tentang struktur, fungsi, dan penyakit pada jaringan otot. Adapun korelasi klinis, kedua sistem ini tidak dapat dipisahkan. Otot bertindak sebagai alat gerak aktif yang menghasilkan gaya kontraksi. Sedangkan tulang bertindak sebagai alat gerak pasif atau pengungkit lever yang digerakkan oleh tarikan otot melalui perantaran tendon. Baik, sistem skeletal, anatomi rangka. Struktur dan fungsi rangka. Sistem skeletal manusia dewasa terdiri sekitar 206 tulang yang terhubung melalui sendi. Tulang bukan hanya jaringan mati, melainkan jaringan ikat yang sangat dinamis yang terus-menerus mengalami proses remodeling oleh sel osteoblast dan osteoklas. Fungsi krusial: memberi bentuk tubuh dan menyangga berat badan secara tegak, melindungi organ lunak seperti otak, tenggorokan, dan jantung, tulang dada. Tempat pembentukan sel-sel darah hemopoiesis di sumsum merah tulang. Reservoir utama mineral kalsium dan fosfat tubuh. Ada sistem muskuler, fisiologi otot. Otot membentuk bagian terbesar dari berat badan manusia, sekitar 43%. Jaringan otot memiliki karakteristik unik, yaitu konstabilitas memendek, eksitabilitas merespon rangsang, ekstensibilitas meregang, dan elastisitas kembali ke bentuk semula. Otot rangka atau skeletal merupakan otot lurik yang bekerja secara volunter atau di bawah kendali sadar. Otot ini melekat pada tulang melalui tendon dan bertanggung jawab atas pergerakan motorik kasar dan halus. Sedangkan otot polos jantung. Otot polos bekerja secara involunter pada organ dalam. Otot jantung, miokardium, memiliki struktur lurik namun bekerja secara otomatis dan ritmis tanpa henti sepanjang hidup. Baik, kita masuk ke materi kedua, gawat darurat luka bakar. Definisi dan etiologi luka bakar. Luka bakar adalah kerusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan oleh kontak dengan sumber panas, baik itu suhu tinggi, adapun api, air panas, listrik, bahan kimia, korosif, maupun radiasi. Kerusakan ini tidak hanya berdampak lokal pada kulit, tetapi memicu respon sistemik yang masif atau shock luka bakar. Penyebab utamanya ada termal, kontak langsung api, uap panas, atau cairan panas. Yang kedua ada kimia, paparan zat kimia, asam kuat atau basa kuat. Yang ketiga ada listrik,
aliran arus listrik yang melewati tubuh, atau risiko kerusakan organ dalam. Yang keempat ada radiasi, paparan sinar matahari terlebih atau radiasi medis. Jadi, penting kita ingat, luka bakar berat menyebabkan gangguan integritas kulit yang mengakibatkan penguapan cairan tubuh secara masif, hilangnya protein, dan risiko infeksi sistemik sepsis. Adapun klasifikasi kedalaman luka bakar. Derajat 1, superficial. Hanya epidermis yang rusak, kulit merah, atau eritema, nyeri berat, namun tidak ada bula, sembuh spontan dalam 5-10 hari. Derajat 2, partial thickness. Epidermis dan sebagian dermis. Muncul bula, gelembung berisi cairan, nyeri sangat tajam karena saraf masih utuh. Derajat 3, full thickness. Seluruh lapisan kulit hancur sehingga jaringan lemak atau otot. Kulit tampak kering, hitam atau ekskar, dan tidak nyeri karena saraf sensorik telah rusak. Estimasi luas atau rule of Nice. Wellens rule of Nice adalah metode standar untuk menentukan persentase luas luka bakar terhadap total luas permukaan tubuh atau TBSA. Angka ini krusial untuk menentukan derajat keparahan dan jumlah cairan resultasi. Bagian tubuh, kepala dan leher ada 9%, ekstremitas atas ada 9% tambah 9%. Dada dan perut 18%, punggung dan bokong 18%, ekstremitas bawah kiri dan kanan 18% ditambah 18%. Area genital atau perineum adalah 1%. Manajemen gawat darurat atau ABCD. Penanganan awal pada fase akut luka bakar difokuskan pada stabilisasi tanda vital dan mencegah komplikasi sekunder. Airway dan breathing, waspadai cindera inhalasi. Gejala, bulu hidung terbakar, sputum hitam, berikan oksigen 100% atau intubasi jika ada edema jalan nafas. Yang ketiga ada circulation, cegah shock hipovolemik, pasang infus 2 jalur dalam jarum besar, mulai resusitasi cairan kristaloid atau RL sesuai kebutuhan. Yang keempat ada exposure dan environment. Hentikan proses pembakaran, lepaskan pakaian yang menempel dan perhiasan. Jaga tubuh pasien agar tidak terjadi hipotermia. Adapun rumus Parkland dan terapi cairan. Pasien luka bakar dewasa dengan ruas 20% memerlukan resultasi cairan agresif untuk mempertahankan fungsi ginjal dan organ vital. Rumus Parkland yaitu 4 mili dikali BB dikali persen luas luka. Protokol pemberian 8 jam pertama berikan 1-2,5 dari total volume cairan yang dihitung. Yang kedua 16 jam berikutnya berikan sisa 1/2 volume cairan tersebut. Yang ketiga, monitor urin output sebagai indikator keberhasilan. Target 0,5 sampai 1 mili per kgBB per jam. Adapun diagnosa asuhan keperawatan berdasarkan pengkajian klinis gawat darurat, diagnosa keperawatan prioritas yang sering muncul pada pasien luka bakar meliputi risiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif melalui luka. Yang kedua, nyeri akut berhubungan dengan kerusakan ujung saraf dan paparan udara pada dermis.
Yang ketiga, risiko infeksi berhubungan dengan adanya barier pertahanan primer kulit. Yang keempat, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri, edema, dan risiko kontraktur sendi. Yang kelima, ada risiko bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan jika terdapat indikasi cedera inhalasi. Intervensi utama: perawatan luka aseptik, manajemen nyeri farmakologis, pemantauan ketat keseimbangan cairan atau intake atau output, serta pengaturan posisi splinting untuk mencegah kontraktur pada sistem muskuloskeletal. Adapun kesimpulannya di sini, sistem muskuloskeletal merupakan kesatuan struktur tulang dan otot yang memfasilitasi gerak dan melindungi organ, yang mana fungsinya dapat terganggu secara signifikan akibat trauma luka bakar. Luka bakar derajat berat memicu respons sistemik yang mengancam nyawa, sehingga penilaian cepat terdapat kedalaman atau derajat dan luas, rule of Nice, menjadi prioritas utama tenaga medis. Keberhasilan penanganan gawat darurat luka bakar bergantung pada ketetapan manajemen jalan napas dan kecepatan resultasi cairan menggunakan rumus Parkland pada 24 jam pertama. Peran perawat dalam fase darurat dan pemulihan sangat vital untuk mencegah komplikasi permanen seperti gagal ginjal sepsis maupun gangguan mobilitas akibat konstruktur sendi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.